Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita kali ini merupakan kebaktian persiapan perjamuan kudus yang kedua. Yang nanti perjamuan kudusnya akan dilayani minggu depan, mulai hari Jumat yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Karena itu, dalam Minggu Palmarum ini, mari kita sejenak mempersiapkan diri kita lahir dan batin. Mohon dengan tulus agar kita nanti dilayakkan oleh Tuhan untuk ikut di dalam perjamuan kudusnya. Karena itulah, marilah kita teduhkan hati sejenak, kita siapkan hati kita. Ibadah kami pada kali ini, kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 8, ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, pada kebaktian kali ini, kami tetap mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya Bapa sendiri yang membersihkan hati dan pikiran kami. Bapa sendiri yang melayakkan kami untuk mendengar dan menerima sabda-Mu. Dan kiranya Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami nantinya mampu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kami menerima perjamuan kudus Tuhan yang telah disiapkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, berkatilah juga saudara-saudara kami yang lain. Sertailah mereka yang kali ini
belum dapat bersama-sama dengan kami di tempat ini. Seperti halnya Bapa selalu menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, ada 3 bacaan, Bapak, Ibu, dan anak-anak milik Tuhan. Namun saya akan membaca 1 bagian saja. Ada 3 bacaan yang demikian. Yang pertama 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Yang kedua Efesus pasal 4 ayat 25-32. Kemudian yang ketiga Yohanes pasal 6 ayat 41-51. Dan saya akan membaca yang pertama 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Yang demikian kesaksiannya, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, ia termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak milik Tuhan, bacaan kita kali ini. Kedua bagian bacaan yang lain, Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Tuhan, seorang ibu rumah tangga usia 72 tahun menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada keluarganya. Kisah ini saya membaca dari sebuah buku.
Walaupun kebaikan dan kemurahan Tuhan tadi baru dapat dirasakan melalui berbagai kesulitan dan kesengsaraan hidup sampai puluhan tahun lamanya. Ibu ini berputra 10 orang. Dan suaminya meninggal dunia pada saat putra bungsunya baru berusia 24 hari. Saat ini semua putra-putrinya sudah dapat sekolah dengan lancar dan hidup berkecukupan. Pada waktu dimintai keterangan, apa rahasianya kok bisa mengalami keberhasilan? Ibu ini bersaksi bahwa apabila ia menangis karena kesulitan hidup, dia selalu menyebut nama Tuhan di dalam hatinya dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Dan selalu memohon kekuatan kepada Tuhan dan mendoakan putra-putrinya setiap saat. Bapak, Ibu, dan anak-anak milik Tuhan, dari kesaksian ibu ini nampak gamblang bahwa berkat dan kemurahan Tuhan itu walaupun melimpah untuk siapapun, akan tetapi harganya tidak pernah murah. Tuhan tidak pernah mengobral berkat-Nya. Tentu masih banyak para saudara yang sedang dan bisa merasakan berkat kemurahan Tuhan setelah melampaui berbagai kesulitan dan pergumulan hidup, serta daya upayanya yang benar-benar tidak ringan dan tidak mudah. Hal ini merupakan kesaksian hidup yang sebenarnya. Orang-orang yang sekarang ini kita lihat sedang menikmati kehidupan yang bahagia, bisa jadi orang yang dalam periode hidup sebelumnya sudah kenyang dengan penderitaan, kesulitan, bahkan mungkin diambang keputusasaan. Kadang-kadang orang melihat hanya dari ujungnya. Kok enak sekali ya orang itu, semuanya dimiliki, bahagia. Kita lihat ujungnya saja. Orang serang melihat ujungnya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau ditarik ke belakang, di sini itu isinya. Nah, seperti itu. Saudara, orang yang sekarang ini kita lihat sedang menikmati kehidupan yang bahagia, bisa jadi yang dalam periode hidup sebelumnya sudah kenyang dengan penderitaan yang mungkin kita tidak tahu. Sepertinya Tuhan itu memberikan rahmat-Nya yang mahal itu tidak kepada sembarang orang. Ini pikiran saya itu begitu. Namun kepada orang-orang yang kualitasnya sudah teruji dan setia kepadanya. Contoh Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan tadi kita melihat pengalaman Nabi Elia yang dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Raja Ahab yang memerintah Israel pada tahun 875 sampai 853 sebelum Masehi. Karena apa? Karena berjuang menentang kekafiran
yang dilakukan oleh umat Israel. Dan kekafiran ini Bapak Ibu sekalian disebarluaskan sendiri oleh sang raja Israel yang bernama Ahab. Dan pada akhirnya Nabi Elia yang tegar itu mengalami putus asa karena perjuangannya seakan-akan gagal. Dia kemudian pergi jauh meninggalkan kenyataan pahit itu. Dia berjalan memasuki padang gurun yang panas, lalu duduk di bawah pohon arar dan ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Nabi ini putus asa karena merasa perjuangannya gagal. Namun Tuhan yang baik tidak membiarkan hambanya yang sudah berjuang begitu hebat mati sia-sia begitu saja. Meskipun hasil perjuangannya itu belum nampak. Oleh karena itulah, maka melihat kualitas iman dan pribadi Elia, Tuhan menolongnya. Dan malaikat Tuhan mengantarkan kepadanya roti bakar dan kendi berisi air. Supaya apa? Supaya Elia diberi kekuatan untuk berjalan ke gunung Allah. 40 hari, 40 malam lamanya, ya ini gunung Horeb. Atau sering kita sebut dengan gunung Sinai. Jemaat milik Tuhan, roti bakar dan kendi berisi air adalah simbol kepedulian Allah kepada orang yang sudah berjuang demi kebaikan. Dan dalam perjanjian baru, kepedulian Allah ini tidak lagi berupa roti bakar dan kendi berisi air yang diantar oleh malaikat, tetapi sudah menjadi pribadi, yakni Yesus Kristus sendiri. Sebab Yesus pernah berfirman, beliau adalah roti yang telah turun dari surga. Roti yang satu ini melebihi mana yang dimakan oleh nenek moyang Israel di padang gurun. Sebab roti dari surga ini membuat orang yang memakannya tidak akan mati. Artinya tidak akan terpisah dari Tuhan Allah. Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Mana di padang gurun membuat Israel tiba di tanah Kanaan. Roti bakar dan kendi berisi air membuat Elia kuat dalam berjalan ke gunung Sinai. Dan roti dari surga membuat orang yang menyantapnya akan sampai ke tujuan akhir hidup manusia, yakni kerajaan surga itu sendiri. Jemaat milik Tuhan, pemberian roti dari surga ini menjadi bukti kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa para pengikutnya, kita-kita ini, akan tetap dicobai dan diuji seperti Israel di padang gurun. Seperti Elia di zaman Raja Ahab, dan bahkan seperti Yesus Kristus sendiri. Orang yang makan roti dari surga ini artinya yang hidup dengan firman Tuhan dan karya Tuhan akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai percobaan dan penderitaan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, anak-anak milik Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah menjanjikan bahwa para pengikutnya akan bebas dari penderitaan.
Dan kekristenan pun bukanlah suatu agama yang menjanjikan suatu angan-angan bahwa dengan menjadi Kristen maka hidup akan terbebas dari segala penderitaan dan kesulitan. Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, mengikuti jejak Kristus berarti orang dimampukan untuk menerima hidup sebagai sebuah kenyataan yang seimbang. Apa maksudnya? Sebuah situasi kondisi gembira dan sedih, memuaskan dan mengecewakan, penuh damai dan gejolak. Itulah kehidupan manusia. Kekristenan bukan agama yang menjanjikan hidup tanpa derita, tetapi menjanjikan sebuah cara untuk hidup baik dan berkualitas. Ini kekristenan. Sekali lagi, menjanjikan sebuah cara untuk hidup baik dan berkualitas. Jemaat milik Tuhan, adapun cara hidup baik dan berkualitas inilah yang dinamakan oleh Rasul Paulus sebagai hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih ini terwujud dengan tidak membiarkan diri diwarnai oleh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi sebaliknya, menampilkan keramahan dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Nikmat dan keindahan kebaikan Tuhan ini tidak akan terasa tanpa perjuangan dan usaha yang keras. Dan Tuhan pun, Bapak Ibu, anak-anak, kelihatannya tidak terlalu manis terhadap orang yang tidak suka berjuang. Kita ingat cerita tentang talenta. Tuhan marah kepada seorang utusan yang hanya memendam talentanya. Agaknya Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak mau berjuang. Saudara, kalau Yesus Kristus sendiri berjuang sampai ke palang salib, lah kok umatnya kepingin cuma tengok-tengok, tapi mengharapkan mujizat. Tentu ada saja orang yang mengeluh dan mengatakan bahwa Tuhan itu pelit. Tuhan itu tidak baik dan tega hati. Sementara mereka sendiri tidak pernah baik kepada Tuhan. Bagi orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, beribadah kepada Tuhan adalah untuk urusan krisis. Hanya satu doa yang dilantunkan pada saat orang hidup makmur. Tapi ada ribuan doa yang dilantunkan pada saat orang sakit dan terpojok. Saudara, roti hidup itu hanya efektif, berdaya guna bagi orang yang berkualitas, bagi orang yang teguh berjuang, yang ramah kepada sesamanya, yang intim dengan Yesus Kristus, Sang Pemilik roti hidup itu sendiri. Dan bagi orang seperti ini, terasa indah bunyi Mazmur 34 ayat 9 yang demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita mempersembahkan persembahan Bapak Ibu dan anak-anak
Sambil kita memuji Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 3, setialah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa telah menaburkan firman Tuhan kepada kami semua. Kiranya Tuhan berkenan menanamkan firman itu dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mampu mempersiapkan hidup kami dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya kami dengan penuh sukacita menerima hasil karya agung-Mu di dalam perjamuan kudus yang telah disiapkan oleh jemaat-Mu. Bapa di surga, jadikanlah firman yang telah Bapa tanamkan dalam hati ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap berjalan setia kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kami sehari-hari. Biarlah melalui firman-Mu itu kami kembali disegarkan, dikuatkan, dan dihiburkan oleh kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, kami teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun kesakitan yang mereka rasakan, kami tahu Tuhan mengetahui segala-galanya. Permohonan kami ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kesakitan mereka. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudari kami ini, agar mereka mampu menahan kesakitan itu karena kekuatan anugerah Tuhan. Dan lebih dari itu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati segala upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh saudara-saudara kami ini, di dalam keinginan mereka untuk mencapai kekuatan dan kesembuhan anugerah Tuhan sendiri. Biarlah melalui makanan, minuman, Bapa sendiri yang memberikan kekuatan lahir batin kepada saudara-saudari kami ini. Kami juga ingin Tuhan berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada.
Kiranya Bapa berkenan menyertai mereka, memberikan mereka roh kekuatan, roh pengabdian, roh keberanian di dalam tetap menjadi milik Tuhan sampai kapanpun. Karena tidak ada keselamatan di dalam apapun dan siapapun, kecuali di dalam Yesus Kristus, penebus kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami, warga jemaat-Mu yang selalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyertai mereka dengan kekuatan lahir batin dan roh kebijaksanaan, agar melalui itu semua pelayanan mereka benar-benar menjadikan gereja Tuhan semakin dibangun dan didewasakan, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, terimalah persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Muliakanlah nama-Mu Bapa, melalui apapun yang mampu kami persembahkan dan mampu kami lakukan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau berkenan memuliakan nama-Mu melalui persembahan yang kami haturkan kali ini. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami semua yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Roh kebijaksanaan Tuhan selalu membimbing mereka agar melalui pengabdian mereka nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah Bapa sembah syukur dan permohonan kami, yang semuanya kami haturkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 4 di badai topan dunia. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan kuat kuasa Allah Sang Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaktian persiapan yang kedua kita kali ini.
Saya berharap bahwa melalui persiapan ini kita sudah mulai bahkan tetap mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar pada saatnya nanti kita dilayakkan oleh Tuhan sendiri untuk menerima perjamuan kudusnya. Terima kasih.